Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Ocan atau biasa dipanggil Mr. O. Tapi saya, maaf, udah ada yang panggil saya sayang. Pada kesempatan kali ini saya bersama penerima beasiswa BI yang bernama Mar'atus Soleha atau biasa dipanggil Atus. Hari ini kita mau spill persyaratan dan apa saja terkait dengan beasiswa BI, tips dan trik untuk mahasiswa UTM khususnya dan mahasiswa seluruh Indonesia umumnya. Silakan Mbak Atus. Oke, untuk tips and trik sendiri nih, bagi kalian yang ingin mendapatkan beasiswa Bank Indonesia, ini ada memang tahapnya, ada tahap administratif dan ada tahap seleksi. Nah, tahap administratif itu mungkin mulai dari sekarang, karena pendaftaran beasiswa Bank Indonesia ini bakal dibuka beberapa bulan lagi, harus dipersiapkan mulai sekarang agar tidak mepet-mepet. Nah, apa aja sih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman? Ini yang pertama, teman-teman harus bisa membuat CV atau profil pribadi ya. Dan dibuatnya semenarik mungkin, apalagi untuk membuat nanti teman-teman diminta untuk melampirkan motivation letter. Dan ini motivation letter ini cukup penting menurut saya. Jadi teman-teman jangan pernah buat motivation letter ini asal-asalan. Buat benar-benar harus maksimal banget, isinya bagus, gimana nantinya para reviewer itu tertarik melihat motivation letter, karena biasanya motivation letter ini yang bakal dilirik sama reviewer gitu. Lalu untuk administratif lainnya ini juga penting, teman-teman harus ber-IPK minimal 3,25 atau 3 seperti itu Pak. Saya lupa ya, antara angka 3 itulah. Dan juga teman-teman itu ada batas ininya sih, semesternya maksimal semester 6, minimal semester 3. Jadi yang merasa ada di semester tersebut bisa mendaftar. Tapi mohon maaf untuk semester-semester yang lain tidak bisa. Lalu juga nanti teman-teman diminta untuk melampirkan KHS, lalu transkrip nilai, apalagi KRS biasanya seperti itu. Dan untuk tahap selanjutnya, bukan tahap selanjutnya sih, mungkin teman-teman mau tahu nih untuk detail pendaftaran UTM sendiri, nanti teman-teman itu akan diseleksi di fakultas terlebih dahulu. Fakultas. Nanti kalau teman-teman nanti lolos di seleksi pertama, seleksi berkasnya, nanti baru teman-teman bisa ikut ke seleksi wawancara. Nah, seleksi wawancara ini juga banyak juga yang gugur Pak, karena mereka itu tidak bisa memikat para reviewernya juga. Ya, reviewernya itu karena ini dari Bank Indonesia yang langsung, bukan dosen ya. Jadi orang-orang penting, pejabat Bank Indonesia. Jadi gimana teman-teman ini bisa memberikan informasi tentang diri teman-teman yang membuat mereka itu tertarik Pak. Gitu. Entah nanti teman-teman ceritakan tentang pengalaman teman-teman, latar belakang teman-teman gitu ya. Lalu juga prestasi gitu ya. Dan itu nanti diwawancara memang ada batasnya teman-teman nanti untuk wawancara. Nah, maksimalkan waktu itu. Dan aku rasa untuk wawancara ini teman-teman jangan prepare pas hari H juga. Jadi H-7 bahkan teman-teman udah harus lihat nih tips and trick atau daftar pertanyaan yang biasa muncul di YouTube, itu banyak tuh biasanya konten kreator gitu ya, ngasih spill pertanyaan. Misalnya pertanyaan yang saya bisa kasih tahu nih bocoran ya Pak. 3 kali ya. Ya, kontribusi apa yang akan kamu berikan kepada Bank Indonesia kalau misal kamu nanti menjadi penerimanya. Terus nanti Jawaban apa Pak? ya aktif di Genbi dong Pak. Karena kan kita nanti para penerima Bank Indonesia ini bukan hanya menerima uang senilai 12 juta, angka yang besar gitu. Gak cuma-cuma, tapi teman-teman ini harus aktif berkontribusi di Genbi. Ada komunitasnya berarti? Komunitas penerima Bank Indonesia. Genbi itu kepanjangannya apa? Komunitas Generasi Baru Indonesia. Generasi Baru Indonesia. Iya, jadi nanti teman-teman itu masuk ke panitiaan Pak. Nanti kita bakal ngejalanin proker atau kegiatan-kegiatan yang mana panitianya itu teman-teman Genbi itu sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dari awal gak komitmen buat aktif di Genbi, ya nggak besar kemungkinan nggak bakal dapat Bank Indonesia beasiswanya. Pertanyaan kedua biasanya? Yang pertanyaan kedua itu biasanya riwayat keluarga, terus ini sih Pak, lebih banyak kontribusi sosial apa yang sudah kamu berikan kepada masyarakat. Ya. Jadi kan memang kita kan diberikan uang oleh pemerintah agar kita tuh bisa memberikan feedback ke masyarakat melalui nanti kegiatan kita. Jadi mungkin mau ditanyakan latar belakang kita seperti itu Pak nanti. Nah, gimana caranya nanti teman-teman itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan lugas gitu ya, dengan benar-benar bisa memikat hatinya gitu ya. Jangan terlalu selengean gitu, terlalu santai pembawanya. Jadi benar-benar harus siap banget di tahap wawancara tadi ya, wawancara, karena memang banyak Pak yang gugur di situ seperti itu.
Dan mungkin apa ya, untuk tips and trik lainnya nih, mungkin di luar dari tahap-tahap yang tadi, itu kan tahap sudah selesai ya, tahap administratif dan tahap wawancara. Nah, mungkin yang teman-teman harus persiapkan bekalnya itu adalah teman-teman mulai sekarang kalau misalnya nggak punya riwayat pengabdian ke masyarakat, mulailah buat aktif di berbagai organisasi ya, karena organisasi itu ngaruh banget menurut aku. Karena dulu pun aku nggak terlalu ikut pengabdian masyarakat, jadi gagal Pak. Nggak keterima beasiswa Bank Indonesia. Nah, semenjak aku gabung di BEM, yang mana BEM ini banyak banget kegiatan sosialnya, alhamdulillah keterima. Karena memang itu salah satu pertanyaan yang nanti bakal ditanyakan oleh pihak Bank Indonesia tentang pengabdian kita kepada masyarakat. Jadi teman-teman diusahakan punya riwayat pengabdian masyarakat, ya satu juga cukup, tapi kalau bisa lebih banyak lebih baik gitu. Terus juga ini ada poin lebih adalah ketika teman-teman ini bisa berprestasi, karena prestasi itu juga ditanyakan. Entah teman-teman ikut duta-duta itu juga termasuk prestasi, atau teman-teman ikut perlombaan di regional atau di wilayah nasional, kan kalau bagus internasional gitu ya. Karena prestasi ini menjadi salah satu kunci juga sih Pak buat mahasiswa Bank Indonesia yang lolos. Dan saya lihat juga penerima beasiswa Bank Indonesia tahun ini, tepatnya di UTM itu adalah bukan mahasiswa-mahasiswa biasa, benar-benar mahasiswa-mahasiswa yang unggul, yang punya prestasi banyak. Contohnya kayak saya dan teman-teman, ada Inge, terus ada Robi yang punya pengabdian masyarakat yang banyak banget gitu. Bener-bener mahasiswa tuh yang mahasiswa yang unggul gitu, mahasiswa yang luar biasa, yang punya nilai, yang punya value, itu yang diloloskan. Jadi teman-teman yang merasa belum punya prepare bekal, nah bisa disiapkan dari sekarang, mulai aktif ikut lomba, mulai aktif ikut organisasi. Terus juga IPK, jangan lupa pertahanin IPK, belajarnya yang benar gitu, yang fokus. Gimana caranya nanti teman-teman IPK-nya itu nggak anjlok. Jadi ketika teman-teman daftar, IPK-nya aman seperti itu. Jadi dari sisi akademik dan non akademik jalan nih Pak. Gitu. Mungkin itu sih Pak tips and trick gimana caranya biar teman-teman lolos beasiswa Bank Indonesia. Luar biasa, keren, gokil tips dan trik ya dari Mbak Atul Soleha, penerima beasiswa BI. Terima kasih banyak Mbak Atul. Sama-sama. Intinya adalah jadi mahasiswa jangan kupu-kupu, udah nggak musim dari mahasiswa kuliah pulang, tapi jadilah mahasiswa yang belalang, belajar berpetualang. Oke, keren. Baru dengar Pak saya mahasiswa. Jos ya? Iya Pak, setuju. Setuju ya? Oke, sekian dulu. Semangat dan semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.